Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi pembahasan kepemimpinan dan perilaku organisasi. Beberapa hal yang kita akan bahas yaitu tentang pengertian kepemimpinan dan perilaku organisasi. Kemudian teori-teori kepemimpinan antara lain adalah ada genetis, sosial, ekologi, ada juga teori bakat, juga lingkungan, kemudian teori kegiatan dan harapan. Kemudian pendekatan terhadap teori kepemimpinan ada 3 yang kita bahas, yaitu pendekatan sifat, kemudian pendekatan tingkah laku, dan pendekatan kontingensi. Adapun kelompok teori kepemimpinan ada 3, yaitu kelompok teori pengaruh keturunan, kemudian teori pengaruh lingkungan, yang ketiga yaitu campuran antara keduanya, yaitu teori campuran antara teori keturunan dan teori pengaruh lingkungan. Adapun perilaku seorang pemimpin perlu diketahui bersama, ada 4 hal yang penting, yaitu memberi wawasan, kemudian membutuhkan ekspektasi, juga meningkatkan intelektualitas, dan memberikan perhatian, membina, membimbing, serta melatih. Kemudian gaya kepemimpinan ada 3 hal yang dalam topik kita bahas ini, yaitu kepemimpinan otokratik, kemudian berikutnya kepemimpinan partisipasif, dan yang ketiga kepemimpinan free rein atau delegasi. Perlu diketahui bersama, pemimpin yang baik perlu beberapa hal yang dikuasain, antara lain pendidikan umum, kemudian juga kemampuan berkembang secara mental, kemudian kreatif, kemampuan analisis, juga memiliki daya ingat yang kuat. Pemimpin juga penting mempunyai kemampuan mendengar yang baik, kemudian kemampuan fleksibilitas, juga harus punya ketegasan. Kemudian perilaku organisasi perlu dibahas tentang perilaku manusia. Perilaku manusia adalah fungsi dari interaksi antara person atau individu terhadap lingkungan. Kemudian perilaku fungsi interaksi antara seorang individu dengan lingkungan membawa ke dalam tatanan organisasi, kemampuan, kepercayaan diri, penghargaan kebutuhan. Apa yang jadi kesimpulan pembahasan saat ini, yaitu proses pengarahan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok adalah peran seorang pemimpin. Kemudian perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual maupun kelompok organisasi, adalah suatu perilaku organisasi. Itulah topik bahasan kita saat ini. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat, menambahkan wawasan buat kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.